Yes, kembali lagi kita di sini di Kata Siapa? Kata Sandi. Tamu kita berikutnya ini sangat luar biasa nih Mas Sandi. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini startupnya banyak banget yang menggunakan dan sangat bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Yes, yang kita kenal dengan Halodoc. Tapi seorang pengusaha yang satu ini gak cuma berkecimpung di dunia startup juga, tapi pernah membawa timnas Indonesia menjadi kapten hoki Indonesia. Wow. Ini yang luar biasa, kita pengen tahu jadinya siksanya seperti apa. Kita langsung undang bersama dengan kita di Kata Sandi. Ini dia, Mas Jonathan Sudarta. Ini sih keren banget. Ya. Soalnya sekitar mungkin setahun setengah yang lalu ya sebelum pandemi ini ada di satu conference internasional di Kuala Lumpur. Saya pernah mention karena saya pernah sampaikan bahwa saya tertarik banget nih ada sebuah startup namanya Halodoc di bisnis kesehatan. Dan ternyata terus pandemi, Halodoc menjadi salah satu solusi. Dan hari ini kita datang, terima kasih banget nih Jonathan. Terima kasih Mas Andi. Terima kasih. Jadi kita pengen tahu nih, ide membuat startup telemedicine ya, yaitu kesehatan melalui hubungan digital ini berawal dari mana nih Halodoc? Apakah ada permasalahan pribadi, anak sakit, panik sebagai orang tua? Boleh diceritain nggak sesuatu awalnya? Jadi awal karir saya pribadi itu sebagai medical reps. Ya. Dimana saya banyak nungguin dokter sampai jam 2 pagi. Nah lagi nunggu itu banyak banyak pasien yang minta tolong sama saya. Tolong dong tanyain ini, tolong tanyain itu. Jadi saya mikir kalau mereka yang kenal saya gampang bisa minta tolong saya tanyain ke dokternya. Tapi Indonesia ini kan negara kepulauan. Banyak mereka yang di luar kota Jakarta ataupun kota Surabaya akan sangat sulit untuk punya akses kepada kesehatan. Padahal kita cuma punya 3 dokter per 10.000 populasi. Iya. Kalau kita banding sama Singapura itu ada 30. Iya. Jadi kesempatan akses kepada dokter itu saat ini belum bisa menjadi seluruh kesempatan rakyat Indonesia. Itu yang menyebabkan kita mikir bagaimana kalau kita pakai teknologi kita bisa memudahkan akses kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia. Wow. Keren. Jadi kita lihat idenya itu adalah kebutuhan masyarakat mengenai akses kepada dokter yang cukup sulit karena jumlah dokter sangat sedikit. Dan ini diselesaikan dengan aplikasi digital. Nah waktu awalnya itu tantangannya apa? Saya rasa sama seperti semua platform demand dan supply ya. Kalau kita baru mulai, supply-nya belum cukup, demand-nya juga nggak mau masuk. Demand-nya belum ada, supply-nya ini. Tapi kita beruntung waktu kita mulai, kebetulan karena saya bekas medical rep, banyak teman dokter. Jadi dalam waktu 1-2 bulan tuh kita langsung punya 5.000 dokter. Wow. Nah karena kita punya langsung 5.000 dokter, cepat untuk pasien mau coba. Tapi untuk membuat pasien percaya juga bahwa ini dokter beneran, bukan robot ataupun jangan-jangan ini bohong-bohongan, itu juga challenge pertama kami. Tapi ya setelah itu kami bisa selesaikan dengan baik. Nah saya dengar nih waktu 1,5-2 tahun yang lalu pernah ada cerita bahwa Halodoc atau Mas Jonathan ini pernah gagal sampai 200 kali waktu merintis Halodoc. Bisa cerita nggak? Jadi kenapa saya bilang 200 kali? Saya pernah cerita. Halodoc itu selama 1 tahun iterationnya 200 kali. Karena aplikasi ini kan barang hidup. Kita akan menyesuaikan dengan market pain. Nah kalau untuk sebuah produk yang bisa dipakai sama masyarakat dan suka, it's impossible for us to launch a product dan langsung berhasil. Jadi kita ada begitu banyak kesalahan. Makanya saya hitungin sendiri itu berapa kali sih kita berubah. Setiap kali berubah berarti itu satu kegagalan kecil buat kita. Itu yang kita sebut 200 kali iterasi karena selama setahun tuh kita rubah-rubah kecil. Karena setiap kita lihat datanya, oh orang gak suka ini, orang gak suka itu. Kita harus selalu mau pivot untuk iterates. Nah tuh para pemirsa. Yang baru gagal 10, 15, 20 kali, ini 200 kali Halodoc. Yes. Jadi ini mestinya menginspirasi kita bahwa kita
harus anggap bahwa kegagalan itu adalah anak tangga untuk mencapai kesuksesan. Itu dia. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya nih Mas Andi, kita juga memberikan kesempatan untuk pemirsa iNews untuk bertanya langsung melalui sosial media kita di @katasandi_iNews. Nah, udah ada nih yang masuk pertanyaannya, kita lihat ya. Ini dia pertanyaannya, bisa boleh dijawab nanti ya pertanyaannya. Yes, kita lihat. Dari @Rahma Aulia Putri, berapa sih modal yang dibutuhkan untuk membangun startup? Dan berapa lama balik modalnya? Nah Mas Andi, ini silakan. kayaknya cocoknya nih Mas Tian, Mas Tian, nih. Boleh dibantu gimana menjawab nih, jawab nih. Mbak Rahma. Halo, oke. Yes. Modal sebenarnya gini, emang sampai sekarang pun perusahaan saya masih mencari modal. Tapi gini ya, sebagai seorang pendiri perusahaan atau biasa kita bilang founder, ketika untuk menginitiate, yuk kita bikin something gitu, pasti kita ada modal awal. Karena perusahaan ini perusahaan digital, biasa tuh modal awalnya untuk membangun aplikasinya, untuk dummy lah atau untuk tim developer. Saya waktu itu modal awalnya kurang lebih 100-an juta, 100-an gitu juta, saya lupa berapa, itu untuk ngegaji tim developer untuk membangun dummy, produk yang sangat-sangat awal, yang belum berfungsi dengan maksimal gitu. Nah dari situ mungkin Rahma bisa mengerti bahwa abis itu kita cari modal lagi untuk membesarkan, membuat lebih fungsi, kemudian kita cari modal lagi untuk marketing dan seterusnya, sampai kapan balik modalnya? Mungkin Jonathan bisa jawab. Kalau Halodoc berapa dulu awalnya? Gak beda jauh lah ya waktu kita mulai. Sekitar segitu juga ya? 100 juta waktu itu kita mulai. Dan kalau balik modal ini mungkin perlu dijelaskan juga kepada pemirsa bahwa ini adalah perusahaan-perusahaan startup yang akan terus bertumbuh. Jadi mereka akan melihat bagaimana dampak usaha mereka kepada pelanggan, kepada pasar. Dan mereka berusaha untuk menciptakan value atau nilai. Jadi kalau kita lihat balik modalnya setelah mereka mendapatkan dampak tersebut berupa kemudahan-kemudahan seperti Cumi, kemudahan kepada para pelanggannya untuk mendapatkan barang-barang dengan harga murah, untuk Halodoc, untuk masyarakat yang menginginkan layanan dokter-dokter berkualitas dengan sistem aplikasi digital. Itu dia. Selamat ya untuk Rahma Aulia Putri. Pertanyaan kamu udah kita bacakan, berarti kamu berhak mendapatkan giveaway dari katasandi_iNews. Tanya-tanya lagi ya pemirsa ya. Oke, nah ini saya mau ngulik lagi nih sama Mas Jonathan. Kedepannya inovasi apa yang akan dibuat Halodoc nih? Kita kan masuk ke era baru nih, ada yang menyebut new normal. Bagaimana? Ini kan mestinya ada inovasi-inovasi selanjutan yang Halodoc harus tawarkan. Jadi kalau dalam situasi perubahan ini, perusahaan aplikasi itu pasti cari pain di market apa. Iya. Jadi kalau kita lihat sebelum pandemi dan sesudah pandemi, tentu saat ini pain yang terbesar adalah salah satunya mereka untuk tahu saya ini kena COVID atau enggak, atau teman gimana. Jadi salah satu inovasi yang kita bantu, yang moga-moga kita juga bisa kerjasama adalah memudahkan bagaimana pasien itu bisa terkonek dengan penyedia layanan rapid test ataupun PCR. Kebetulan beberapa waktu yang lalu kita juga bikin drive-thru rapid test dan ke depan kita akan bikin banyak kemudahan untuk PCR test dengan rumah sakit rekanan. Itu salah satu inovasi yang kita bawa di kebutuhan saat ini. Ya, ada nggak tips kepada para anak-anak muda yang ingin startup, belajar dari Halodoc, tips singkat? Kalau buat saya adalah berani gagal. Karena saya rasa tidak ada satu hal keberhasilan kalau nggak diawali kegagalan. Jadi kita mesti percaya sama hipotesa kita, tapi berani gagal dan berani menerima bahwa kita ini salah. Karena itu yang paling berat, untuk menerima bahwa kita salah. Dan kita merubah pola pikir kita terhadap pembelajaran kita. Berani gagal ala Halodoc menuju kesuksesan. Semoga kita bisa bekerja sama nanti menyediakan layanan luar biasa. Tapi semua jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa? Kata Sandi.